Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Baik, pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul kembali dalam Zoom meeting sekalian reunian Dokter Teladan 2017. Mudah-mudahan kegiatan kita sangat bermanfaat sekali. Dari kemarin kita sudah mulai. Hari ini kita akan membahas dua topik yang menurut saya sangat menarik, ya, semenarik pematerinya nanti. Ya, yang pertama itu nutrisi dan vitamin yang tepat selama pandemi COVID-19 akan disampaikan oleh Dr. Eita. Kemudian dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19 akan dibawakan Dr. Winda. Ini materi yang menurut saya tidak boleh ketinggalan. Jadi dalam beberapa kesempatan materi-materi ini cukup tidak dibahas, padahal sangat penting sekali. Jadi kira-kira nutrisi apa yang sangat dibutuhkan pada penderita COVID-19 ataupun orang-orang untuk mencegah COVID-19 ini, kemudian dukungan psikososial yang sangat penting sekali, terutama bagi OTG, ODP yang mendapatkan perlakuan stigma negatif atau diskriminatif dari lingkungannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan langsung menyerahkan kepada pemateri kita. Yang pertama Dr. Eta, 15 menit, dan dilanjutkan oleh Dr. Winda 15 menit, baru kita akan diskusi panel. Kepada Dr. Eta, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Andar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya mencoba ya, ini saya nggak belajar apa-apa, jadi cuma menyampaikan yang pernah saya dapatkan tentang nutrisi pada coronavirus. Jadi, dan udah ganti kan? Udah berubah? Nah, jadi saya nggak usah bahas coronavirusnya karena mungkin kemarin sudah dibahas ya, tapi saya nggak bisa ikut karena ada ilmiah juga. Jadi coronavirus tuh ya seperti ginilah keluarga virus dari kayak gini-gini, dari SARS-CoV, kemudian transmisinya dari hewan ke manusia dan dari manusia ke manusia. Biasanya menginfeksi paru, ya kan, kemudian berhubungan dengan respon pertahanan tubuh juga yang menyebabkan peradangan, kemudian menyebabkan cedera paru dan akhirnya menjadi gejala penyakit. Ini penyebarannya juga pasti ya Allah. Kemudian, nah faktor yang mempengaruhi sih sebenarnya apa aja faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus itu. Jadi ada genetik, kemudian daya tahan tubuh, usia, dan kesehatan secara umumnya yang berhubungan sama nutrisi, daya tahan tubuh, dan kesehatan secara umum. Seperti kita ketahui bahwa pertahanan tubuh kita itu terdiri dari beberapa macam ya, ada interferon, ada neutrofil, makrofag, kemudian natural killer cell, CD4, CD8, sama antibody-antibody. Nah, yang terutama pada virus ini yang banyak adalah interferon, kemudian NK cell, CD4, sama CD8 yang berpengaruh terhadap daya tahan tubuh kita. Ini pertahanan tubuh terhadap virus rumit, tapi nanti hasilnya hasil akhirnya setelah beberapa hari keluarnya adalah CD4, memori, kemudian B-cell, sama CD4. Nah, apabila tubuh gagal dalam proses pertahanan tubuh ini, maka akan terjadi infeksi kronik atau kematian. Ini penurunan jumlah limfosit pada pasien dengan COVID. Nah, ini yang berusaha saya sampaikan, peran status nutrisi terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi, bila tubuh kita kekurangan zat gizi, akan menyebabkan pertahanan tubuh kita menjadi lemah, kemudian akan mudah terkena infeksi. Tapi, indeks massa tubuh yang tinggi juga, misalnya obesitas atau overweight, juga akan menyebabkan merangsang terjadinya peradangan yang berlebihan. Menyebabkan tubuh kita juga akan rentan terhadap infeksi influenza, terutama pada kasus ini adalah COVID, kemudian menyebabkan penyakit yang lebih parah. Maksudnya keluarannya nanti akan menjadi lebih parah apabila orang tersebut overweight dibandingkan dengan indeks massa tubuh yang normal. Nah, vitamin-vitamin atau mikronutrien apa aja sih yang berperan pada pertahanan tubuh terhadap virus?
Ini ada beberapa, A, B, C, D, E, kemudian asam lemak omega 3, selenium, seng, besi, dan tembaga. Ini yang mikronutrien yang cukup berperan dalam pertahanan tubuh. Ini tabel AKG, vitamin dan mikromineral, disesuaikan dengan usia dan jenis kelamin. Kemudian ini tabel AKG untuk mineral, yang sering adalah seng atau zinc, iodium, selenium. Bisa dilihat di sini berapa miligram sesuai usia dan jenis kelamin juga. Nah, fungsinya apa saja sih vitamin tersebut terhadap daya tahan tubuh kita? Jadi kalau misalnya vitamin A itu fungsinya adalah sebagai antiinfeksi, biasanya untuk meningkatkan innate immune response. Vitamin B juga pada beberapa penelitian dapat menurunkan titer MERS-CoV dalam plasma, kemudian menghambat infiltrasi neutrofil ke paru, sebagai antiinflamasi juga, kemudian berperan dalam metabolisme energi dan protein. Mana protein ini nanti akan berperan juga pada imun respon tubuh kita. Kemudian vitamin C yang sering disebut-sebut sebagai antioksidan dan meningkatkan fungsi imunitas. Kemudian dapat juga sebagai agen antihistamin yang rendah, jadi untuk gejala-gejala seperti flu-like symptoms, gejala flu-like, misalnya bersin, kemudian rinitis, demam ringan, gejala-gejala flu yang ringan itu bisa diatasi oleh vitamin C. Untuk vitamin D, untuk menstimulasi pematangan sel imunitas, vitamin E menurunkan stres oksidatif dengan mengikat radikal bebas dalam tubuh, dan juga sebagai antioksidan. Kemudian omega 3 sebagai fungsinya sebagai antiinflamasi, dan mikronutrien mineral seperti selenium meningkatkan stres oksidatif dengan mencegah terbentuknya radikal bebas dan meningkatkan sistem imunitas. Zinc juga sama dengan meningkatkan adaptif dan innate sistem imun dan menghambat replikasi dari RNA SARS-CoV. Dan zat besi itu juga berperan dalam imunitas. Nah, ini dosis mikronutrien pada COVID saya ambil dari sepertinya mungkin sudah punya semua ya. Protokol tata laksana COVID. Ini pada pasien dengan OTG, vitamin C yang diperlukan yang dapat dikonsumsi adalah 500 mg per 6-8 jam, jadi 3-4 kali per hari selama 14 hari diberikannya. Atau dengan tablet isap oral 500 mg per 12 jam selama 30 hari, atau multivitamin lain yang mengandung vitamin C bisa dikonsumsi 1-2 tablet selama 30 hari, dan dianjurkan juga untuk minum multivitamin yang mengandung vitamin B, C, E, atau zinc dan zinc. Kemudian pada pasien dengan gejala ringan sama, dosis-dosis dan jenisnya juga sama. Pada pasien dengan gejala sedang dapat diberikan vitamin C 200-400 mg per 8 jam dalam 100 cc NaCl 0,9% yang dapat diberikan 1 jam, habis dalam 1 jam dengan tips. Kemudian pada pasien COVID gejala berat dapat ditambahkan vitamin B 1 ampul per 24 jam IV. Dan vitamin C sama dengan gejala sedang per IV. Ini sumber-sumber vitamin A, AKG-nya sekian, 600-650 mikrogram, tapi pada pasien dengan COVID dapat lebih tinggi, kan kalau sudah terinfeksi ya maksudnya, dapat diberikan lebih tinggi, jadi dapat didapatkan dari sumber-sumber seperti ini. Namun perlu diingat juga bahwa vitamin A itu kan larut lemak, jadi disimpannya dalam hepar. Tidak bisa juga kita memberikan terlalu banyak sehingga terjadi overdosis vitamin A, akan menyebabkan beberapa gejala lain berkaitan dengan dosis vitamin A. Jadi harus dilihat juga usia pasien dan ada tidaknya gangguan pada heparnya. Kemudian vitamin B6, sumber-sumbernya dapat dilihat di sini. Ini per 100 gramnya ya. Vitamin B12 biasanya didapatkan pada makanan hewani. Sumber asam folat.
Ini per 100 gram yang tertinggi adalah di hati ayam, kemudian sumber vitamin C. Sebenarnya yang tinggi adalah kiwi dan jambu biji. Makanya ya tidak semua, biasanya kan yang vitamin sumber vitamin C kita tahunya jeruk, makanan yang asam-asam, tapi ternyata nggak selalu makanan asam itu sebagai sumber vitamin C. Jadi buah yang tidak asam pun sebenarnya sumber vitamin C-nya juga tinggi. AKG dewasanya 75-90 mg, tapi dapat ditingkatkan pada pasien yang menderita COVID, seperti dijelaskan di sebelumnya tadi, sampai 500 mg per 3-8 jam, per 6-8 jam. Kemudian sumber vitamin D didapatkan pada ikan-ikanan, seafood, atau bisa juga didapatkan dari berjemur 9 selama 25 menit, atau ini didapatkan dari ini ya, sumbernya Setiati Pajanan Sinar UVB. Kalau misalnya teman-teman ada yang punya sumber lain yang lebih terbaru, saya boleh di-share di sini. Namun ini juga ada catatan juga bahwa kadar vitamin D yang berlebihan itu dapat menurunkan daya tahan tubuh ternyata. Jadi ya sudah, ini nggak bisa berlebihan juga. Kemudian sumber-sumber vitamin E sebagai antioksidan biasanya ini harus didapatkan dari minyak-minyakan dan biji-bijian. Sumber selenium yang dibutuhkan sebenarnya tidak banyak, hanya 24-30 mikrogram, tapi sangat penting bagi imunitas. Zinc atau seng sama, yang dibutuhkan sebenarnya tidak banyak, tapi juga sangat penting terhadap metabolisme tubuh. Dapatkan pada seafood, keju, hati-hati ayam dan sapi. Ini gambaran pentingnya zinc, kalau misalnya defisiensi zinc dapat menyebabkan penurunan imunitas, sel activity, kemudian pemotaksis, jadi penurunan sistem imunitas, sangat penting pada imunitas, kemudian homeostasisnya ini, jadi adequate immune cell number, mekanisme pertahanan tubuh berlebihan juga dapat menurunkan NK sel, malah aktivitasnya malah menurun. Tembaga dapatkan pada sumber kacang-kacangan dan biji-bijian, lobster, hati ayam dan sebagainya. Kemudian zat besi. Besi pada laki-laki dibutuhkan 9 mg dan perempuan 8-18 mg. Namun ini catatannya bahwa ternyata beberapa mikroorganisme itu membutuhkan zat besi juga untuk pertumbuhannya. Jadi pada penyakit-penyakit kronis, tubuh kita otomatis akan menahan zat besi dalam makrofag sehingga tidak diambil oleh mikroorganisme yang menyerang untuk bertumbuh. Jadi pada beberapa kasus, meskipun kita mengasup sumber zat besi yang cukup, pada tubuh akan tampak seperti anemia penyakit kronis. Jadi kadar zat besinya lebih rendah daripada normal. Kemudian EPA dan DHA omega 3 dapat didapatkan pada ikan-ikan makarel, sarden, salmon, dan tiram. Namun sayangnya juga omega 3 yang berlebihan, konsumsi omega 3 yang berlebihan dapat menyebabkan resiko perdarahan. Jadi juga harus hati-hati dalam konsumsinya. Nah, sebenarnya sih yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah konsumsi gizi seimbang. Jadi tidak harus sebanyak-banyaknya apabila tubuh masih sehat, masih kuat, masih tidak dalam kondisi yang parah, berat, dan dapat mengkonsumsi makanan dengan baik. Sebenarnya cukup dengan makan makanan dengan gizi seimbang untuk semua zat tadi itu masuk ke dalam tubuh dan diolah sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Jadi tidak harus dalam overdosis, dalam asupan yang overdose gitu banyak-banyak, karena beberapa zat seperti tadi itu
dengan konsumsi yang berlebihan justru malah merugikan tubuh kita. Ini Allah ya, pedoman gizi seimbang yang untuk orang sehat. Nah, ini rekomendasinya bahwa untuk pencegahan COVID sebenarnya dibutuhkan pertahanan tubuh yang optimal. Itu didapatkan dari makan makanan yang seimbang tadi itu, tidak terlalu lebih dan juga diusahakan untuk tidak defisiensi. Kemudian memiliki indeks massa tubuh yang normal, mengkonsumsi aneka ragam makanan dengan gizi seimbang dan hindari konsumsi suplemen secara berlebihan. Kemudian pada beberapa kasus mungkin diperlukan terapi atau suplementasi khusus. Seperti tadi untuk kasus-kasus yang sudah gejala sedang atau berat, mungkin diperlukan tambahan suplementasi khusus. Beberapa gambaran food safety. Oke, ini. Ini makanan yang harus dimasak untuk mencegah ini ya, COVID itu. Kemudian cuci tangan, oke. Ini rekomendasi-rekomendasi yang saya dapatkan sebenarnya simpel sih, cuman ya pencegahan gitu aja. Jadi makan sebenarnya nggak diusahakan untuk tidak pakai alat makan yang sama bareng-bareng, kemudian dicuci. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya ada tambahan boleh kita sharing sama-sama. Terima kasih. Oke, terima kasih Dokter Eta. Nanti Dokter Eta coba volumenya dibesarkan lagi ya Dokter Eta. Oh ya, nggak jelas ya, nggak kedengeran ya? Kurang kedengaran tapi kurang kuat. Jadi tekan lagi. Mungkin kita lanjut ke Dokter Winda dulu. Nanti baru kita akan diskusi panel. Gimana Dokter Winda, sudah siap? Selamat siang semuanya. Mohon maaf ini sambilan ya saya merangkap di ini ada kuliah siang ini. Jadi saya cuma bisa men-sharing tentang pengalaman aja ya. Jadi secara clinical pathway untuk bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan dalam membantu untuk kesehatan mental di masyarakat. Jadi kita menganggap dukungan kesehatan jiwa dan psikososial pada pandemi COVID-19. Jadi secara umumnya sih sama dokter untuk ininya, untuk untuk penanganannya kita ada dua, yaitu secara farmakologi dan non-farmakologi. Jadi secara farmakologi biasanya pasien dengan OTG, yang pasien baru, orang tanpa gejala yang dikonsulkan dari sejawat interna ataupun saya kecilin dari sejawat interna maupun sejawat paru yang mengusulkan ke psikiatri. Biasanya pasiennya itu kita diagnosis dengan gangguan penyesuaian dengan campuran cemas dan depresi. Jadi kita terapi dengan terapi farmakologi secara yang biasa kita lakukan. Kemudian yang non farmakologi, jadi kita berikan terapi ada yang namanya psikoedukasi terhadap pasien. Karena pasien yang saat ini, yang kemarin saya temukan di Rumah Sakit Sangla itu yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Jadi kita berikan psikoedukasi melalui video call. Jadi tidak langsung kita masuk ke ruangan itu, tapi kita video call dengan pasien.
tersebut. Kemudian kita memberikan psikoedukasi kepada pasien dan psikoterapi suportif. Seperti misalnya kita berikan ventilasi, kita berikan waktu untuk pasien untuk menceritakan permasalahannya pada saat bagaimana persepsinya dia tentang COVID, kemudian bagaimana apa yang dia rasakan saat ini. Kemudian kita juga memberikan sugesti kepada pasien dan kita juga menanyakan persepsi pasien tentang COVID. Dari psikiatri sih tidak terlalu banyak sih dok, cuman akhir-akhir ini memang banyak pasien yang kami temukan yang dikonsulkan dari TS lain. Kemudian pasien-pasien baru yang kemarin kebetulan saya di Poli, jadi ada beberapa pasien yang mengeluhkan masalah psikis, tidak ada fisiknya, tidak ada, jadi secara psikis pasiennya itu karena berimbas pada finansialnya, finansial karena tidak bekerja lagi. Jadi pasiennya ada yang merasa sampai ada yang depresi, seperti itu dokter. Jadi terapi yang kita berikan sih selain farmakologi yang biasa kita berikan tetap berikan psikoterapinya juga secara verbal, kemudian diajak untuk ventilasi, terapi relaksasi kepada pasien, dan bagaimana caranya agar pasien mau menerima keadaan yang sekarang ini, seperti itu dokter. Jadi secara clinical pathway yang dilakukan di Sanglah mungkin sama seperti yang dilakukan di tempat lain. Kemudian untuk pasien-pasien yang memang rutin kontrol ke Poli juga sebelumnya, pada saat awal-awal di bulan Maret, April itu pasien biasanya melakukan appointment dulu, janjian dulu dengan melalui telepon untuk mengambil obatnya saja. Cuman sekarang per bulan Mei ini kita sudah mulai ketemu pasien dengan menggunakan APD yang cukup dan memberikan penanganan seperti biasa kepada pasien. Hanya saja kita yang lebih ditekankan di sini APD-nya. Kemudian untuk di masyarakat mungkin banyak sekali yang sudah dilakukan oleh tim kesehatan jiwa maupun psikologi berupa tele ini ada ya, telekonseling itu, seperti itu. Jadi secara keseluruhan sih memang untuk penanganannya kita mulai sekarang sih kita anggap semua pasien itu adalah pasien dengan terkonfirmasi COVID-19, seperti itu. Hanya saja, dan kita lebih aware, karena kan kalau misalnya psikiater itu kan kita langsung ya face to face, kemudian memberikan konseling melalui verbal yang lebih banyak. Kemudian kalau dulu mungkin kita jarang menggunakan masker karena itu kan kurang etis ya, kalau kita menggunakan masker kemudian kita memberikan konseling kepada pasien. Cuman kalau sekarang memang pasien menggunakan masker, kita datang menggunakan masker, kita juga menggunakan masker, seperti itu. Kemarin di Sanglah, pasien yang terkonfirmasi yang di ruang isolasi ada beberapa, ada sempat kita tidak menggunakan APD, pasien ternyata dikonsulkan, pasien bule dikonsulkan karena penelantaran diri, kemudian setelah dicek rapid test ternyata positif, terkonfirmasi positif, dan kita para residen yang menangani langsung diisolasi selama 14 hari sih dokter. Jadi ya mana ya, dan nanti minggu depan saya akan bertugas di RSPTN, di sana adalah pusat screening COVID di Bali. Jadi sebelum melaksanakan tugas di sana, kami residen yang sana harus ini dulu tes rapid test dulu, kemudian tes toraknya dulu. Kalau memang kita hasilnya non reaktif atau negatif, kita bisa melanjutkan tugas. Tapi kalau kita ada kemarin beberapa residen yang 1 atau 2 residen yang positif, tapi akhirnya diisolasi di Sanglah kembali, seperti itu dokter. Jadi saya mohon maaf ini karena ini pikirannya terpecah. Ada ini juga, ada ada ilmiah juga dari supervisor. Nanti saya akan share mengenai psikoedukasi
dan psikoterapi suportif ya Dr. Aulia. Nanti saya akan share untuk PowerPoint-nya. Mungkin kita share ini aja ya Dok ya. Ya. Pengalaman tadi. Nanti kita akan lebih banyak sharing, lebih enak sebenarnya apa ya, sharing, komunikasi ya, diskusi. Teman-teman yang ada ingin bertanya atau ingin didiskusikan kepada mungkin Dr. Ridwan nih, gimana dok? Apa kabarnya dokter? Dokter Andar. Gimana dok? Dokter Andar, saya mau nanya dulu dok ke Dokter Ethan tentang herbal. Itu apakah sudah ada penelitiannya ya tentang jahe merah? Katanya kan digembur-gemburkan jahe merah salah satu imunostimulan. Nah itu sebenarnya bagaimana sih dari yang sebenarnya? Itu dulu mungkin. Apa dok? Apa? Sorry. Tentang jahe merah dok. Oh jahe merah. Ya itu apakah ada penelitiannya dok? Tentang imunostimulan. Jahe merah pada COVID ya? Iya. Meningkatkan stamina ya kan katanya. Iya sih, kemarin di sini kan juga banyak yang konsulen pada di karantina itu karena mungkin beritanya udah sampai sana. Jadi di RSDK ini banyak konsulen dan residen yang di karantina sampai masuk di ada hotel khusus gitu disediakan oleh pemerintah kota. Dan di situ mereka emang dicekokin dengan ya kayak gitu, yang jahe lah, yang kunyit, yang madu, yang apa, pokoknya yang kayak gitu-gitulah yang. Dan saya belum tahu sih, dan saya juga belum baca ada tidaknya penelitian tentang itu terhadap COVID. Jadi sebenarnya beberapa zat yang ada di makanan herbal itu memang ada yang mengandung antiinflamasi seperti kunyit, tapi dosisnya rendah karena bioavailabilitasnya yang rendah terhadap tubuh. Dan kalau kita maksudnya diberikan dalam bentuk kasar, misalnya kunyit parutan atau air kunyit, sari kunyit, kayak gitu-gitulah, maksudnya bukan dalam bentuk yang sudah dalam tablet atau memang sudah bentuk pabrikan, itu dibutuhkan jumlah yang sangat besar untuk bisa aktif dalam tubuh. Untuk bisa, jadi mungkin memang ada sih ininya, fungsinya, tapi ya itu belum ada penelitian terhadap itu. Dan karena COVID ini kan penyakit baru dan belum banyak penelitian zat-zat yang dianggap bisa meningkatkan imunitas terhadap COVID. Jadi mungkin secara global, secara umum, beberapa herbal yang mengandung antiinflamasi bisa digunakan pada COVID ini. Hanya saja ya belum tahu berapa dosis yang harus diberikan, dan berapa dosis amannya itu belum diketahui untuk COVID ini. Gitu Dok Aulia, maaf. Saya belum banyak baca tentang hal itu, tapi memang beberapa zat herbal ada yang mengandung antiinflamasi dan itu bisa digunakan pada sebagai ini ya, peningkatan imunitas terhadap COVID ini juga bisa. Nanti saya cari lagi deh kalau memang. Terima kasih. Nanti di-share ya. Iya dok. Untuk Dokter Winda dok, mau tanya dok. Untuk Dokter Winda, jadi untuk misalnya ada pasien dengan farmakoterapi ya kan, itu tuh selama dia positif aja atau sampai kira-kira 1 bulan 2 bulan dok diberikannya obat dok, kalau yang perlu farmakoterapi dok. Kalau yang obat yang misalnya kayak chloroquine kan, yang misalnya diberikan obat antivirus itu kan sampai rapid test negatif ya kan baru di stop, kalau nggak salah kalau swab negatif ya kan. Kalau misalnya
obat jiwa ini apakah nanti panjang atau juga selesainya begitu sama dengan obat yang diberikan antivirus seperti itu, Dok? Oke, baik, terima kasih dokter. Ya, bentar Dok. Baik, untuk dokter siapa nih, dokter Aulia ya? Oke, jadi selama ini dokter untuk pemberian pengobatan terapi psikiatri dari psikiatri kita berikan kita melihat dari ininya Dok, dari gejalanya, apakah gejala-gejala psikiatrinya sudah muncul, tapi biasanya kita berikan untuk obat-obat untuk menstabilkan neurotransmitternya itu dokter, misalnya pasien-pasien dengan gangguan penyesuaian biasanya ada campuran cemas dan depresi. Jadi entar Dok ya. Terima kasih dokter. Ini di sebelah sudah selesai tadi ininya ilmiahnya, jadi saya bisa fokus di sini. Jadi dokter biasanya obat-obat yang diberikan itu berlanjut Dok, karena ini kan kita observasi dulu untuk gejalanya, apakah memang masih ada gejala-gejala psikiatrinya, gejala-gejala dia yang menyebabkan dia dikonsulkan ke psikiatri. Kalau memang masih, kita lanjutkan, dan biasanya pada saat pasien sudah dipulangkan setelah lewat dari hari ke-14 itu dari masa isolasinya itu, kalau memang KO-nya sudah baik, jadi dipulangkan pasiennya dan dia akan kontrol kembali. Nah, pada saat kontrol kembali itu, pasien biasanya selain kontrol ke poli penyakit dalam ataupun paru, biasanya pasien juga dikonsulkan tetap kontrol ke poli jiwanya, dokter. Jadi obat jiwanya tetap dilanjutkan, tapi kalau misalnya pasien sudah ada keluhannya sudah mulai berkurang, kita bisa biasanya tapering obatnya, tapi tidak langsung dihentikan, seperti itu. Kalau misalnya, kecuali kalau benzodiazepin, golongan benzodiazepin kita berikan kalau perlu, kalau memang pasiennya sudah tidurnya sudah membaik, biasanya diselang-selangin tergantung dari kalau memang ada keluhan sulit tidur bisa diminum lagi, kalau perlu aja kalau diminumnya. Seperti itu dokter. Terima kasih dokter Indah. Iya, sama-sama. Ini yang lain ada pertanyaan? Yang lain, dokter Galuh, dokter Ridwan. Gimana kalau kasusnya di sana, dokter? Apakah pasien-pasien RSJ di sana pasiennya seperti ini? Apakah sudah ada yang positif untuk di RSJ-nya itu, atau bagaimana pasien dengan gangguan jiwa itu? Ada yang COVID positif, terkonfirmasi positif, kalau gimana, Dok? Kalau untuk di sini sih, untuk pasien di rumah sakit jiwa dengan COVID-19 sih belum ada sih, Dok. Cuman memang kemarin kalau di daerah saya itu ada orang dengan gangguan jiwa tapi tidak dirawat. Kali kita rapid hasilnya reaktif. Dan malah rumah sakit jiwa di sana belum menyiapkan gitu kamar khusus untuk pasien-pasien COVID malah. Jadi terpaksa kita menggunakan ruang karantina khusus sambil menunggu hasil swab. Kemudian juga di sini yang lebih banyak permasalahan di psikososial, Dok, ya. Kayak OTG, ODP, DDP itu mendapatkan stigma negatif atau diskriminasi dari masyarakat. Itu yang paling kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat supaya jangan menimbulkan stigma dan memberikan semangat kepada OTG supaya tidak depresi lah karena status dia seperti itu. Ya, makanya kalau yang dilakukan oleh kita itu biasanya kita lebih ke telekonseling biasanya melalui siaran televisi seperti itu. Dan kemarin kita dapatkan pasien jiwa, biasanya sekarang di Sanglah itu sementara untuk pasien-pasien jiwa kita rujuk langsung ke rumah sakit jiwa, Dok. Karena di Sanglah itu kan bangsal untuk jiwanya itu sekarang digunakan untuk ruang isolasi. Nah, jadi pasien-pasien jiwa itu dikonsulkan langsung, dirujuk langsung ke RSJ. Nah, protap di RSJ itu pasien yang dirujuk ke sana harus di rapid test.
Sedangkan di Sangla ini masih keterbatasan dari ininya untuk pemeriksaan rapid test-nya. Itu menjadi kendala. Dan kemarin pasien jiwa itu kita titipkan di ruang biasa. Akhirnya ada sesuatu, pasiennya sedang mengamuk, sampai memecahkan kaca, ya lumayan. Dan kemarin sih yang saya dapatkan itu pasiennya itu pasien yang OTG, memang di OTG terkonfirmasi positif, pasiennya sudah menerima, pasiennya di awal dia sebagai terapis di sebuah kapal pesiar, dan sekarang kan semuanya pasien masyarakat yang bekerja di luar negeri itu kan semua dikembalikan kan, apalagi di Bali ini kan daerah pariwisata yang lumayan ininya, jadi belum bisa, ada yang belum bisa menerima, ada yang sampai mengarah ke depresi, dan juga tidak sedikit yang sampai mengalami, ada yang sempat kemarin Dok, di berita saya dengar ada yang sampai melakukan percobaan bunuh diri yang seperti itu. Nah, inilah pentingnya mungkin di ini sosialisasi ada yang mengenai stigma dari pasien-pasien yang yang terkonfirmasi COVID-19. Gimana caranya supaya tidak sampai mengarah pada pasien tersebut sampai mengarah ke ini ya, ke percobaan bunuh diri. Benar Dok, sangat penting jadi edukasi juga kan kepada masyarakat, kepada OTG, ODP. Yang lain gimana, Dokter Galuh? Masih menyimak? Dokter Imelda mana nih? Sudah masuk tapi nggak muncul gambarnya. Kalau kesehatan jiwa itu Dok, memang sangat menarik sebenarnya Dok ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, orang namanya pasien sedang mengalami gangguan kejiwaan, untuk pasien yang di luar dari OTG maupun ODP, ya memang murni dia pasien jiwa yang biasanya dia kontrol ke rumah sakit setiap sebulan sekali, secara rutin, dan sekarang tiba-tiba dia harus kendalanya harus memakai masker. Ya, kalau pasien yang memang sudah keadaannya sudah sedang pada fase maintenance, sedang fase perawatan, kan pemeliharaannya sudah tenang, kan kita bisa-bisa aja yang ngasih tahu untuk menggunakan masker yang sudah kooperatif. Nah, pasien yang baru muncul, baru ada gejala, tiba-tiba mengamuk di UGD, dan kita menangani pasien yang seperti itu, ya agak ini ada. Karena kan COVID-19 ini tidak hanya menyerang lewat ini aja ya, airborne aja ya, tapi memegang aja kita, kalau misalnya dia memang positif, seperti yang pasien WNA kemarin ya, kita langsung tenaga kesehatannya bisa langsung ini juga kan Dok ya, bisa juga mengalami. Iya. Dokter Eyta gimana nih residennya di sana? Ya gitu deh Dok. Iya. Di Bali banyak yang ini nggak residennya, yang di karantina? Ada beberapa. Kita semuanya di awal itu Dok, kita di awal yang di residen psikiatrinya di karantina juga 14 hari di awal, karena kita ada satu pasien terkonfirmasi positif, kemudian ada sempat residen yang dari luar itu Dok, dengar beritanya kan ada yang positif, dan kita sempat kontak, akhirnya semuanya kita di karantina. Tapi nggak ada yang sampai serius gitu? Ada residen lain Dok, yang sampai serius, yang sampai dirawat di ruang isolasi. Tapi udah sehat? Sekarang udah sehat. Dan kemarin teman saya kemarin disuruh masuk ke ruang itu, cuman di SPV-nya menyampaikan ya udah lewat video call aja untuk meminimalkan kita. Kalau semuanya residen di karantina, nggak ada yang tugas di rumah sakit ya. Residennya habis semuanya. Kalau di Gizi gimana Dok?
Iya, kami sekarang dinasnya on off, jadi sehari masuk, sehari enggak, atau pokoknya selang-seling itulah dijadwalin dalam seminggu itu paling 2 atau 3 kali masuk digilir. Terus ke Bangsalnya juga pakai baju, disediain baju APD apa Hazmat semua ya? gitu. Enggak harus hazmat sih, enggak. Baju panjang biasa kayak baju lab kayak gitu. Yang penting tutupin baju kita, jadi baju kita yang kita pakai itu di dalam. Jadi lengannya panjang, kemudian panjangnya hampir selutut. Jadi nanti begitu keluar dari bangsal itu dilepas. Jadi baju yang kita pakai itu ya meminimalkan sih niatnya. Jadi diharapkan baju yang kita pakai itu enggak, jadi misalnya ada yang naik mobil gitu kan, jadi enggak kemana-mana gitu virusnya. Jadi baju lab itu bilangnya sih kayak jas lab gitu, selesai keluar bangsal langsung dimasukkan di tempat khusus. Jadi baju yang kita pakai yang udah dari bangsal itu nggak menyebarkan kemana-mana. Terus APD apa semua disediakan semua. Kemudian ada pasien-pasien di bangsal yang di isolasi itu kan, nutrisi harus tetap ini kan ya, apalagi yang udah nggak sadar, yang di ICU positif, yang butuh dukungan nutrisi, kita nggak masuk kecuali di ICU-nya. Kalau di bangsal, jadi kita disediakan juga di bangsal itu ada bangsal khusus isolasi COVID. Bentuknya mirip kayak ruangan-ruangan isolasi TB, jadi tekanan negatif. Di situ yang masuk harus pakai hazmat emang, dan itu ada perawat yang jaga situ, satu kamar satu orang pasien, satu perawat khusus. Jadi untuk residen, saya nggak tahu kalau yang DPJP ya, maksudnya yang pegang pasien itu yang bedah atau interna. Tapi kalau gizi diusahakan supaya nggak terlalu masuk ke dalam. Jadi kalau misalnya nanya asupannya bisa masuk apa aja, susunya bisa habis apa enggak, bisa ini. Itu kalau bisa sih nanya sama perawat yang jaga aja. Kan ada perawat Jadi, satu yang jaga di situ. Nggak lewat video call gitu ya, Dea? Nggak lewat video call sama pasien itu? Nggak lewat situ. Karena beberapa kan pasien ada yang sudah pakai ventilator atau nggak sadar, jadi tetap kita nanyanya ke perawatnya aja yang ngasih makan, ngasih minum kayak gitu kan, dijagain sama perawatnya, mereka yang ngelayanin. Jadi kita nanyanya bisa habis seberapa banyak sih asupannya, gitu. Ada nggak masalah-masalah mual muntahnya, untuk gangguan-gangguan yang bisa menghambat pemberian nutrisi. Gitu. Jadi diusahakan residen nggak langsung kontak sama pasien, seminimal mungkin sih diusahainnya kayak gitu. Ya, sebenarnya sama sih juga, Dok ya. Cuma dia tetap aja kalau misalnya memang pas kita jaga, ke depan ada pasien baru yang memang murni psikiatri, ya kita harus ke depan dengan menggunakan baju hazmat itu, Dok. Ke UGD, dari ruangan ke UGD. Kalau psikiatri sih mungkin memang harus pakai video call gitu ya, Dok ya, karena kan itu subjektif, apa yang dirasain pasien sendiri. Ya kan, keluhan kayak gitu kan kita nggak bisa nanyain ke perawat yang jaga. Kalau gizi kan masih bisa kan, kalau gizi masih bisa habisnya seberapa banyak kita nanya perawat juga bisa. Tapi kalau jiwa kan subjektif ya ininya, gejala-gejalanya, jadi memang harus tanya sama pasiennya. Karena kita membuat terapi itu dari hasil wawancara kan, dokter, kalau di jiwa. Jadi memang harus face to face seperti itu. Betul. Lalu ingin ditanyakan? Mungkin ke Dokter Aulia atau Dokter Ander. Biasanya di masyarakat, atau Dokter Galvi mungkin yang tahu. Biasanya di masyarakat itu herbal-herbal apa sih yang banyak di ini sih, Dok? Yang dianggap bisa ini jahe merah ya biasanya. Iya. Kalau di sini andalannya madu sama jahe merah, kalau di sini andalannya. Oh, kalau di Bali kunyit, terus jeruk nipis. Kunyit, jahe, jeruk nipis. Jahe.
Biasanya direbus dok, direbus itu Iya. jahe, serai ya, terus Iya. dicampur jeruk sama madu biasanya. Kalau di sini kayak gitu. Itu gimana dok? Bener nggak? Memang bisa meningkatkan imunitas atau gimana dok? Atau gini dok, atau yang Saya belum jaga. yang Tapi emang enak habis minum itu baru jadi anget kan minumannya itu. Iya, kan? iya. Iya sih. Iya, iya. Saya biasanya sebelum jaga sih ritual pasti buat itu dulu. Gitu ya. Juga biasanya teh campur kunyit sama Iya, jeruk sama madu. jahe. Jadi mahal kunyit sekarang berarti harganya. Jahe yang mahal dok, jahe. Iya, Jahe. jahe mahal banget sih. Jadi karyawan puskesmas saya jual jahe sekarang. Sebagai bagian jual jahe merah. Laris dok. Laris. Ya. Weh. Di grup puskesmas itu Keren, jualan jahe merah. Itu gimana dokter Aita? Gimana yang tentang Ya, minuman itu? Ya, seperti yang tadi saya bilang itu dokter, untuk penelitian mungkin memang masih minimal ya, karena masih baru penyakitnya, belum banyak juga. Ini barusan juga saya browsing-browsing, belum banyak hasil penelitian tentang itu pada pada COVID. Tapi kalau memang pada beberapa jenis herbal kayak tadi kunyit itu memang mengandung antiinflamasi. Jahe juga ada antioksidan, dan itu kalau misalnya dicocok-cocokin sih memang bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh. Cuman itu tadi kan kayak dosisnya juga kan dok. Nah, dosisnya itu kan susah. Apalagi kunyit itu kan bioavailabilitasnya di tubuh tuh rendah banget. Jadi sedikit yang bisa diserap itu sedikit. Jadi minum seberapa banyak kunyit pun yang bisa kita serap itu sedikit, kecuali memang sudah diekstrakan kunyitnya tuh, dan diekstrakan jadi memang zat yang aktif aja, zat bioaktifnya aja yang bisa diambil kemudian dalam bentuk pil atau tablet gitu. Memang sudah banyak sih kayak gitu. Itu baru bisa kita berikan, maksudnya bisa kita hitung misalnya 500 mg per hari untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu sudah bisa. Tapi kalau misalnya dalam bentuk parutan kunyit, itu seberapa banyak 500 mg itu yang harus diasup, ya itu belum tahu gitu, harus seberapa banyak sih yang bisa ini, kecuali memang sudah diekstrakan. Tapi memang bisa, ya maksudnya adalah ininya, ada efeknya, ada untuk antiinflamasi sama antioksidan bisa, dan itu bisa digunakan pada COVID, cuman dosisnya yang belum tahu seberapa banyak gitu. Dokter Eta. Untuk dokter Linda, monggo. Gimana dok? Dokter Eta, untuk tadi kan omega 3 ya kan, yang itu teh, itu berarti di minyak ikannya. Kok bisa ya kalau misalnya terlalu banyak mengkonsumsi malah jadi menurunkan daya tahan tubuh tuh? Kira-kira bagaimana ya, supaya kita bisa mengerti mekanismenya? Gini, omega 3 itu sebenarnya di alam itu nggak berdiri sendiri. Jadi omega 3 itu mesti gabung sama omega 6. Dia itu jadi satu paket. Di mana ada omega 3 pasti ada omega 6. Mereka itu berikatan. Nah, omega 3 ini antiinflamasi. Sedangkan omega 6 itu dia proinflamasi. Jadi terlalu banyak mengkonsumsi omega 3 juga dapat menyebabkan omega 6 yang masuk ke tubuh itu juga banyak. Padahal ikatan omega 3 dan omega 6 perbandingannya itu mesti lebih banyak omega 6-nya. Jadi misalnya omega 3 1 banding 4 atau 5 omega 6. Gitu. Jadi kalau satu kapsul yang 1000 mg itu berarti kelebihan berarti ya? Ada kan orang jual minyak ikan sekarang ya kan, kapsul. Kelebihan itu ya? Tergantung lagi di dalamnya itu ada isinya lagi tuh dok. Jadi ada berapa miligramnya itu ada perbandingannya. Jadi itu harus kita lihat juga. Dan dari 500 mg atau berapa itu ada nanti dibagi lagi di dalamnya, ada berapa EPA, DHA-nya berapa kayak gitu, dan itu yang harus diperhatiin. Jadi nggak mesti yang tinggi miligramnya itu tinggi juga omega 3-nya. Dan omega 3 yang terlalu tinggi juga meningkatkan resiko perdarahan loh ternyata. Berarti kalau vitamin yang bagus dok apa dok?
mereknya langsung. Kira-kira yang bagus Apa kita ya? konsumsi. Tembak berarti. Aduh, kalau merek apa ya? Pokoknya ada kandungan vitamin B, C, E, sama zinc. Itu sih yang Iya. penting. Harus ada zincnya. Dok, kemarin saya dengar, langsung aja merek aja ya. Kemarin saya dikasih informasi Imbus. Imbus itu katanya bukannya malah meningkatkan risiko untuk ini ya dok ya, bukannya untuk menghambat COVID ya. Gimana tuh dok? Aku malah nggak tahu apa ya. Karena ada apanya? Itu iya. kemarin saya Ada kabarnya itu, ada Pada beritanya rilis yang kemarin itu ya, yang dibantah itu ya? Iya, Ya, gimana tuh? Yang heboh ada kemarin itu ya, bantahannya. betul. Oh iya, Imbus. Iya, Imbus tuh. Nggak boleh minum Imbus katanya kan. Iya, makanya lebih bagus kita minumnya yang ada vitamin C-nya itu. Gimana tuh dok? Gimana ya? Saya malah baru dengar kalau ada Imbus. Iya. Makanya saya kemarin sudah beli sekotak. Waduh, mikir-mikir juga kalau minumnya ini. Mahal lagi ya. Iya. Aduh. Dokter Winda mau nanya. Iya, gimana dok? Dokter Galuh. Pernah baca di grup teman kalau nggak salah di Sulut atau di Manado itu pasien COVID. Dia dokter. Dia sampai kan dirawat karena dia konfirmasi positif. Sampai dia tidak mau ditemui perawat, nggak mau, dokter DPJP-nya nggak mau, dia hanya mau ditemui sama psikiater. Nah, itu kalau sudah seperti itu berarti perlu untuk obat farmakoterapi juga ya dok ya? Nggak cukup hanya lewat ini ya, komunikasi. Benar-benar nggak mau dok, dia tuh sampai hanya mau ditemui psikiaternya katanya. Psikiater. Iya dok. Iya, kalau udah begitu, dia berarti sudah ada penarikan diri dengan lingkungan sosialnya, kecuali orang tertentu saja kan dok ya, yang memang dia percaya. Selain psikofarmako juga harus farmakologi dok, terapi farmakologinya untuk. Farmakologi dok ya kalau gitu. Iya. Biasanya orang-orang yang seperti itu yang belum bisa menerima itu kita masukkan dalam diagnosis gangguan penyesuaian sih dokter, gangguan penyesuaian yang terjadi. Biasanya orang-orang dengan ada stresor kurang dari 3 bulan, terjadi kurang dari 3 bulan itu, baik itu masalah penyakitnya, masalah pekerjaan yang muncul kurang dari 3 bulan itu kita masukkan ke gangguan penyesuaian ya dokter. Sebelum dia mengarah kepada apakah dia cemas, gangguan cemas atau gangguan depresi atau yang lainnya. Baik dok ya. Ya, terima kasih. Ayo, ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini tinggal siapa nih? Dokter Imelda. Penasaran sama Imbus tadi, kenapa ya kok bisa ini? Kenapa sih? Ada jurnal bantahannya kok dok, kalau nggak salah ada jurnal bantahan. Yeah. Kalau nggak salah itu Imbos sama propolis ya, kalau nggak salah ya. Apa ya kemarin? Pokoknya saya beli Imbos, akhirnya saya nggak minum sampai sekarang. Rasanya di grup dokter teladan terusnya ada yang pernah men-share dulu, rasanya dokter Galuh apa enggak? Itu. Ada yang bukan saya. Bukan. Bukan. Ini dari webnya ada press release-nya saya dulu, ada press release-nya. Iya, dari webnya Kominfo ini ada bilang hoax ya malahan. Ya, kalau nggak salah tuh ada bantahannya dok. Jadi dia pernah diberitakan seperti itu, propolis itu justru apa gitu sama Imbos. Cuman habis itu ada jurnalnya membantah bahwa berita itu apa gitu. Dan ada ininya, ada ilmiahnya. Coba nanti saya cari dok ya, kalau ada saya share. Dan di ini dok, yang kemarin saya lihat terapi yang diberikan untuk pasien-pasien dengan COVID itu vitamin C aja dok ya, vitamin C dengan terapi simptomatis dari pasien tersebut ya dok ya? Iya, kalau yang itu tadi juga diberikan vitamin C sih ininya. Pada pasien-pasien yang gejala sedang dan berat itu vitamin C, kalau yang sudah berat ditambahkan vitamin B 1 ampul per 12 jam.
Kalau lemon itu gimana, Dok? Lemon jeruk? Lemon jeruk yang direbus. Nah, itu. Kemarin saya sempat dengar juga di Thailand apa Filipina ya, katanya minum itu sebelum tidur, jadi rantai penularan COVID-nya itu bisa dicegah. Benar nggak, Dok? Kalau dilihat dari sumber makanannya sih, lemon itu memang mengandung vitamin C sih, dan seperti yang tadi itu vitamin C juga ini kan ya bisa ngefek ke peningkatan imunitas tubuh. Cuman ya mungkin sih bisa dipakai juga sih kalau lihat dari kandungan vitamin C-nya. Itu lemonnya direbus apa gimana, Dok? Nah, untuk masalah direbusnya, kenapa harus direbus coba? Kenapa nggak dimasak gitu aja? Kenapa kan direbus water gitu ya? Masih direbus dengan teh gitu. Kenapa harus direbus? Nah, itu yang nggak tahu. Kalau harus direbus itu aku nggak tahu tuh. Kenapa harus direbus ya? Kenapa nggak langsung seger-seger gitu? Iya, dan akhirnya saya juga melakukan kayak gitu. Jadi coba-coba lah terapi. Iya, boleh lah. Itu gimana? Nah, itu saya juga nggak tahu tuh kalau harus direbusnya seperti apa. Tapi kalau memang kalau dilihat dari kandungannya sih mungkin bisa sih. Efek sih, ada kandungan vitamin C-nya beberapa miligram. Kalau lemon itu direbus, kandungan gizinya lemon itu berkurang apa nggak sih, Dok? Berkurang nggak, Dok? Enggak sih, sepertinya ya. Kandungannya nggak ada efeknya deh sepertinya. Sama kayak ini, kayak daun seledri. Kok sekarang melebar nih. Daun seledri yang direbus katanya menyebabkan kanker, kayak gitu, Dok. Benar, Dok. Itu saya nggak tahu tuh. Ternyata banyak ya yang info-info kayak gitu yang saya nggak tahu. PR buat Dokter Eita nanti nih. Iya, banyak banget ya PR. Waduh. Banyak banget yang ya nggak tahu benar enggaknya, maksudnya yang belum ada bukti-bukti. Nah, sekarang kayaknya lebih banyak ke alternatif gitu, Dok ya, lebih banyak kembali ke alam seperti itu ya, Dok ya. Iya sih. Mulai meninggalkan micin. Generasi micin. Iya. Soalnya enak kalau pakai micin. Oke. Kalau ini Dokter Aita, satu lagi terakhir mungkin Dokter Andar. Kalau untuk zinc itu, Dok, kan zinc juga di beberapa ini ya, beberapa jurnal, terus banyak postingan juga katanya bisa selain vitamin C juga zinc ya, Dok ya. Itu kalau zinc seharinya berapa, Dok? Kalau misalnya buat daya tahan tubuh, buat imunitas itu yang dianjurkan berapa, Dok? Untuk zinc. Kalau pada orang sehat sebenarnya sesuaikan sama AKG aja, Dok. Nggak ada ininya sih ya. Tapi benar ya, meningkatkan imunitas. Iya, memang bisa untuk imunitas. Tadi itu di slide-nya sudah ada ininya, AKG untuk zinc. Jadi kalau memang nggak ada gangguan, maksudnya bukan penyakit berat yang sampai asupan makan turun harus pakai bantuan suplementasi, sebenarnya disesuaikan aja sama AKG. AKG kan angka untuk orang sehat ya. Jadi dan nggak harus ada makanan khusus gitu. Jadi zinc itu sebenarnya ada di tiap jenis makanan, walaupun jumlahnya sedikit-sedikit, tapi kan memang dibutuhkan tubuh juga nggak banyak-banyak banget sih, berapa miligram aja itu sudah cukup sebenarnya. Jadi dari kalau kelebihan zinc, Dok, ada efek sampingnya apa, Dok? Kelebihan zinc misalnya? Kelebihan zinc. Karena banyak yang sekarang ini selain fit mereka konsumsinya zinc gitu, Dok. Ada efeknya nggak kalau misalnya seandainya kelebihan gitu? Saya kok belum dapat efek samping kelebihan zinc. Kayaknya sih nggak ada deh, Dok. Asalkan fungsi ekskresinya normal sih, kayaknya jarang ya kelebihan zinc. Karena yang maksudnya tubuh juga memerlukan zinc untuk metabolisme itu banyak. Maksudnya seberapa banyak pun yang kita makan, sebenarnya
diputar juga gitu dalam tubuh itu berfungsi juga untuk metabolisme. Jadi apalagi kalau sakit, jadi kebutuhan untuk metabolisme energinya untuk itu kan juga pasti banyak, lebih meningkat. Jadi jarang orang yang kelebihan zinc sepertinya, dan selama ini juga nggak pernah dibahas tuh ada kelebihan zinc. Oh ya, baik. Tidak ada sih. Oh ya, makasih Dokter Eka. Sama. Oke, masih ada yang ingin dibahas? Kalau enggak, mungkin saya perlu closing statement dari kedua dokter, terutama Dokter Eta untuk kira-kira yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, bukan pasien ya, pada masyarakat. Kira-kira apa saja sih yang harus dikonsumsi untuk menjaga imunitas tubuh, vitamin apa saja, buah apa saja, atau makanan apa saja? Sebenarnya untuk masyarakat sehat, untuk masyarakat secara umum, konsumsi gizi seimbang aja sudah cukup, Dok. Gizi Jadi seimbang aja jangan juga. hanya meningkatkan, misalnya karena tahu bahwa vitamin C Hilang suaranya, Dok. Boleh nih. Ya, bilang. Oke, mungkin untuk Dr. Winda ada yang ingin disampaikan closing statement-nya? Ya, baik. Mungkin dari kesehatan jiwa itu berhubungan dengan pikiran ya, Dok ya. Diawali dengan pikiran, bagaimana caranya kita menjaga. Kalau sekarang kan social distancing, ada physical distancing. Mengurangi, mungkin bagi masyarakat mengurangi untuk membaca atau menonton berita-berita yang membuat kita yang belum terbukti kebenarannya ya, Dok ya. Sama kita bagaimana pentingnya kita menjaga, dan yang paling penting adalah untuk tetap belajar menerima, dan spiritualnya itu ditingkatkan. Ya. Oke. Ada tambahan Dr. Aulia, Dr. Galuh? Cukup Dok, saya Dok. Oke. Cukup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Winda, juga Dr. Eta, Galuh.